Hai, apa kabar? Berjumpa kembali di The King Education. Pada awal tahun 2021, negara Indonesia banyak mengalami bencana alam. Seperti halnya di Sulawesi Barat terjadi gempa bumi, dan berbagai daerah di Pulau Jawa mengalami banjir. Geografi sebagai ilmu kebumian muncul sebagai upaya manusia untuk mengurangi dampak dari adanya bencana alam. Kali ini kita bahas mengenai mitigasi bencana alam. Apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah pelajari identifikasi bencana alam melalui pengertian dan juga jenis-jenis bencana alam. Dan yang kedua, pelajari karakteristik atau ciri-ciri dari bencana alam. Dan yang ketiga, mempelajari pola persebaran bencana alam yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, pelajari penanggulangan bencana alam sebelum, sesaat, atau sesudah bencana alam terjadi. Dan yang terakhir, kita latihan soal UTBK. Subbab pertama mengenai identifikasi bencana alam. Kita awali dari pengertian bencana secara umum. Menurut Undang-Undang 24 tahun 2007, bencana dapat diartikan sebagai peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kita garis bawah yang merupakan kata kunci dari pengertian tersebut. Kemudian, menurut ISDR atau International Strategy for Disaster Reduction, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia. Maka, berdasarkan dua pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa bencana merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan timbulnya korban jiwa dan juga kerusakan, baik kerusakan lingkungan ataupun kerusakan harta benda dan lain sebagainya. Kemudian, jenis-jenis bencana dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Bencana alam dapat diartikan sebagai bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Artinya, bencana ini murni terjadi karena faktor alam ya. Sebagai contoh, terjadinya gempa bumi dan juga letusan gunung api atau erupsi gunung api. Kemudian yang kedua ada bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam. Seperti halnya wabah penyakit yang saat ini melanda di seluruh dunia, tentu saja virus corona. Kemudian yang terakhir ada bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Seperti halnya adanya konflik sosial seperti tawuran ataupun kejahatan seperti halnya teror. Kemudian akan kita bahas lebih jauh mengenai bencana alam. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama adalah bencana alam oleh dinamika litosfer atau bencana alam yang terjadi di daratan atau di permukaan bumi kita. Yang pertama ada letusan gunung berapi atau erupsi gunung berapi. Dapat diartikan sebagai proses keluarnya magma yang berada di perut bumi kemudian muncul ke permukaan bumi. Adapun gambar gunung berapi dapat disaksikan di gambar A. Kemudian yang kedua ada gempa bumi. Gempa bumi dapat diartikan sebagai getaran pada permukaan bumi yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng ataupun juga dapat dari aktivitas vulkanik atau letusan gunung berapi. Adapun dampak dari gempa bumi dapat disaksikan melalui gambar B. Kemudian yang terakhir ada tanah longsor atau merupakan gerakan massa batuan atau juga tanah menuruni lereng ataupun tebing. Adapun gambar tanah longsor dapat dilihat di gambar C. Selanjutnya, nomor 2, bencana alam oleh dinamika hidrosfer atau bencana alam yang terjadi di lapisan perairan. Adapun bencana yang terjadi di lapisan perairan ada 2. Yang pertama adalah adanya banjir atau peristiwa meluapnya air dari sungai. Bencana alam banjir sering terjadi ketika musim penghujan telah tiba. Kemudian nomor 2, adanya tsunami atau gelombang pasang yang terjadi akibat aktivitas tektonik yang terdapat di dasar laut.
Bencana tsunami dapat terjadi setelah terjadinya bencana alam berupa gempa bumi. Dan yang ketiga, ada bencana alam oleh dinamika atmosfer atau bencana alam yang terjadi di lapisan udara. Bencana alam di lapisan udara yang terjadi di Indonesia adalah angin puting beliung atau orang Jawa menyebut sebagai angin lesus. Angin puting beliung dapat diartikan sebagai pusaran angin yang diakibatkan karena adanya udara panas dan udara dingin bertemu dalam satu tempat sehingga menimbulkan bentrokan di sini. Contoh soal pertama, jenis bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia adalah yang pertama, A. Banjir dan angin topan, B. Tanah longsor dan wabah penyakit, C. Letusan gunung api dan gempa bumi, D. Angin topan dan tanah longsor, E. Kekeringan dan tanah longsor. Untuk opsi A, banjir dan angin topan. Angin topan tidak termasuk bencana yang terjadi di Indonesia. Angin topan atau lebih sering disebut angin tornado terjadi di daerah lintang sedang atau juga daerah subtropik, di mana bencana ini tidak terjadi di daerah tropis seperti halnya di Indonesia. Jadi opsi A bukan menjadi jawabannya. Kemudian opsi B, tanah longsor dan wabah penyakit. Wabah penyakit seperti halnya yang tadi saya sampaikan bukan merupakan bencana alam, namun merupakan bencana non-alam. Maka tidak termasuk pada jawaban karena yang ditanya adalah bencana alam. Maka jawaban B juga tidak. Kemudian C, letusan gunung api dan juga gempa bumi. Ya, dimungkinkan letusan gunung api dan gempa bumi bisa menjadi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dan yang opsi D, angin topan dan juga tanah longsor. Di sini ada angin topan seperti halnya tadi di opsi A, maka bukan menjadi yang terjadi di Indonesia. Kemudian yang opsi E, kekeringan dan juga tanah longsor. Kita bisa tahu kekeringan terjadi ketika kemarau berkepanjangan. Dan hal ini tidak terjadi secara terus-menerus atau bukan suatu bencana yang sering terjadi. Jadi dapat dipastikan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia adalah letusan gunung api dan juga gempa bumi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini didasarkan karena letak Indonesia menjadi titik temu dari adanya 3 lempeng besar dunia. Dan yang pertama ada lempeng Australia, ada lempeng Pasifik, dan yang terakhir ada lempeng Eurasia. Ketiga lempeng ini terus bergerak sehingga mengakibatkan bencana alam seperti gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Subbab kedua mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari bencana alam. Subbab ini merupakan pendeskripsian lanjut dari masing-masing bencana alam. Untuk yang pertama adalah mengenai letusan gunung berapi, atau masalah ini adalah erupsi gunung api. Gunung berapi yang akan meletus atau erupsi dapat diketahui melalui beberapa tanda. Di antaranya, yang pertama adalah suhu di sekitar gunung menjadi naik, atau dalam bahasa lainnya adalah suhu di sekitar gunung menjadi lebih panas dari umumnya. Kenapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat diartikan karena terjadinya pergolakan magma di dalam perut bumi. Magma sebagai zat pijat dan panas yang ada di perut bumi ini ingin keluar ke permukaan bumi. Maka terjadilah suhu yang meningkat di sekitar gunung tersebut. Kemudian ciri lainnya adalah sering mengeluarkan suara gemuruh. Hal ini sejalan dengan terjadinya pergolakan magma di dalam perut bumi sehingga menjadikan gunung mengeluarkan suara dan kadang disertai adanya getaran atau gempa. Dalam bahasa lainnya dapat disebut sebagai gempa vulkanik. Ciri yang lainnya adalah gunung yang akan meletus dapat diketahui melalui tanda
tumbuh-tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu. Bahkan tidak jarang juga yang menjadi gosong. Hal ini dapat terjadi karena suhu di sekitar gunung menjadi naik sejalan dengan faktor sebelumnya. Selain tumbuhan, binatang juga merasakan suhu yang berbeda di sekitar gunung. Hal ini menjadikan para binatang yang umumnya tinggal di gunungan kemudian bermigrasi atau turun melalui gunung. Bencana alam yang kedua adalah gempa bumi. Adapun karakteristik gempa bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gempa bumi berlangsung dalam waktu yang singkat, atau seringkali berlangsung hanya dalam kurun waktu beberapa detik, atau hanya berlangsung selama kurun waktu beberapa menit. Meskipun hanya berlangsung dalam tempo yang relatif singkat, namun gempa bumi sudah bisa menimbulkan kerusakan yang hebat. Kemudian ciri yang kedua adalah lokasi kejadian tertentu. Menurut lokasinya, gempa dapat dibagi menjadi kedua. Yang pertama adalah gempa yang terjadi di lokasi dangkal atau di dekat permukaan muka bumi. Dan yang kedua adalah gempa dalam atau gempa yang lokasinya jauh dari permukaan muka bumi. Nah, dari kedua lokasi gempa ini, kira-kira yang mana ya yang sangat berpengaruh atau menimbulkan kerusakan yang hebat? Ya, yang menimbulkan kerusakan yang hebat adalah gempa bumi yang terjadi di lokasi di dangkal. Artinya, gempa bumi ini terjadi di dekat permukaan muka bumi. Karena lokasinya yang dekat, maka kerusakan yang ditimbulkannya itu relatif hebat. Kan tidak jarang bisa menimbulkan bencana alam lainnya, yakni tsunami. Ciri yang ketiga adalah berpotensi terulang kembali. Artinya, gempa bumi tidak hanya terjadi dalam kurun waktu satu kali, namun bisa terulang kembali beberapa menit atau beberapa detik setelahnya. Gempa pertama disebut sebagai gempa primer, dan umumnya gempa yang terulang kembali atau bisa diartikan gempa susulan disebut gempa bumi sekunder. Nah, dari kedua gempa ini, gempa sekunder disebut sebagai gempa yang cukup berbahaya dibandingkan gempa bumi primer. Kemudian ciri yang keempat adalah belum dapat diprediksi kemunculannya. Meskipun dengan teknologi yang sudah cukup maju, kenyataannya bencana alam gempa belum bisa diprediksi oleh umat manusia. Hal ini menjadikan kita sebagai manusia harus tetap berhati-hati melihat karakteristik dari gempa ini. Kemudian bencana alam yang ketiga adalah tanah longsor. Ciri-ciri tanah longsor adalah sebagai berikut. Munculnya retakan atau rekahan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Umumnya, bencana longsor terjadi karena di daerah lerengnya sudah tidak mampu lagi menahan beban yang berada di atasnya. Dan di sini umumnya terjadi rekahan atau retakan. Nah, karena tidak mampu lagi menahan laju bagian atas daripada pegunungan atau perbukitan, maka umumnya bisa terjadi longsor. Hal ini juga dilihat dari ciri kedua. Ciri kedua ditujukan melalui tebing yang rapuh dan kerikilnya yang mulai berjatuhan. Nah, hal ini juga dapat diakibatkan karena pada musim hujan, air biasanya akan tergenang di bagian atas. Dan biasanya air ini bisa mengerosi atau membuat jenuh daerah sekitar perbukitan atau pergunungan yang terjadi longsor. Bencana alam nomor 4 adalah tsunami. Ciri-ciri dari bencana alam tsunami yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah besar kecilnya gelombang tsunami sangat ditentukan oleh karakteristik dari gempa bumi yang memicunya. Dari kalimat ini kita bisa mengetahui adanya hubungan atau korelasi antara gempa bumi dan juga gelombang tsunami. Ya, gelombang tsunami dapat terbentuk setelah terjadinya gempa bumi. Artinya, gempa bumi dapat memicu terjadinya gelombang tsunami. Adapun prasyarat yang harus dipenuhi gempa bumi untuk bisa membentuk bencana alam tsunami adalah yang pertama, harus merupakan gempa yang terjadi di wilayah yang dangkal. Artinya, gempa harus terjadi di dekat permukaan muka bumi. Kemudian yang kedua, gempa harus terjadi dengan kekuatan yang besar. Nah, dari dua prasyarat ini,
maka gempa bumi dapat menjadi pemicu terjadinya bencana alam lainnya, yakni bencana tsunami atau gelombang besar seperti itu. Ciri yang kedua adalah panjang gelombang tsunami jauh lebih besar dari gelombang pasat atau gelombang tinggian muka air laut ketika gerhana bulan terjadi. Kemudian bencana alam terakhir adalah angin puting beliung. Ciri yang pertama adalah terjadi pada musim pancaroba atau musim peralihan antara musim kemarau dengan musim penghujan. Umumnya terjadi pada siang hari yang suhu udara panas dan disertai adanya awan hitam yang mengumpul. Umumnya angin puting beliung terjadi pada wilayah perairan dan terjadi pada siang hari. Hal ini diikuti dengan ciri yang kedua, yakni adanya pergerakan arus udara yang naik dan juga turun dengan kecepatan yang tinggi. Artinya, terjadinya angin puting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan dari dua udara. Yang artinya ada udara yang bertekanan rendah dan ada udara yang bertekanan tinggi yang menjadikan angin puting beliung dapat terjadi. Hal ini didukung juga dengan terbentuknya awan hitam atau awan cumulonimbus dan juga terjadi di wilayah perairan. Contoh soal 2 SBMPTN tahun 2016. Tanah longsor termasuk salah satu bencana geomorfologis yang dipicu oleh pemanfaatan lahan di daerah pegunungan. Sebab gaya penahan longsor dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan material tanah. Menghadapi soal seperti itu, kita harus melihat nilai dari pernyataan, dan juga melihat alasan apakah bernilai benar atau salah. Pertama adalah pernyataan. Tanah longsor termasuk salah satu bencana yang dipicu oleh pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan seperti halnya pembangunan pemukiman di daerah pegunungan, terutama di daerah atas, tentunya akan sangat memicu untuk terjadinya tanah longsor. Maka pernyataan ini bisa berlaku benar. Kemudian alasannya, gaya penahan longsor dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan material tanah. Gaya penahan longsor agar tanah tidak longsor tentunya memang sangat dipengaruhi oleh kekuatan batuan yang mengikat struktur tanah sehingga tanah bisa menjadi padu. Karena tanah begitu kuat atau agregat tanah dan juga strukturnya tanah kuat atau padu, maka longsor tentunya dapat diminimalisir. Alasan yang di sini dapat bernilai benar. Karena gaya penahan longsor sangat dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan juga kepadatan material tanahnya. 2 pernyataan dan alasan bernilai benar, kita tinggal melihat hubungan di antara keduanya. Nah, trik yang bisa digunakan adalah dengan membaca alasan terlebih dahulu, kemudian disambung kalimat oleh karena itu, dan diteruskan dengan membaca pernyataan. Apabila terdapat suatu hubungan, maka kalimat itu akan terdengar memiliki korelasi atau keterkaitan antara alasan dan pernyataan. Untuk alasan kita baca dulu, gaya penahan longsor dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan material tanah. Oleh karena itu, tanah longsor termasuk salah satu bencana geomorfologis yang dipicu oleh pemanfaatan lahan di daerah pegunungan. Kalau kita baca secara sekilas, maka kedua kalimat ini tidak mempunyai hubungan karena yang bawahnya membicarakan gaya penahan longsor dan di atasnya membicarakan tentang pemanfaatan lahan. Kita bisa simpulkan bahwa kedua hal ini tidak memiliki hubungan dan jawabannya adalah opsi B. Subbab ketiga mengenai sebaran daerah bencana alam. Untuk bencana alam yang pertama adalah letusan gunung berapi atau erupsi gunung berapi.
Jumlah gunung berapi di Indonesia yang masih aktif berjumlah 129. Hal ini tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, sampai Papua. Mari kita tengok peta sebaran gunung berapi. Gunung berapi dapat kita lihat dalam peta dengan simbol berwarna merah. Nah, umumnya terjadi hampir di seluruh wilayah Pulau Sumatera, dapat kita saksikan yang berwarna merah. Kemudian di sebagian besar Pulau Jawa, Nusa Tenggara, kemudian naik ke atas Maluku dan Sulawesi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu teman-teman sudah mengetahui. Karena alasan Indonesia banyak terdapat gunung berapi adalah karena Indonesia dilalui oleh sirkum pegunungan Pasifik. Sirkum pegunungan Pasifik menimbulkan rangkaian pegunungan dimulai dari wilayah Amerika Selatan sampai nantinya melewati Indonesia. Nah, sirkum ini lebih dikenal dengan istilah sebagai Ring of Fire atau wilayah cincin api yang gunungnya itu relatif masih aktif sampai sekarang ini. Lanjut, bencana alam kedua adalah gempa bumi. Hampir di seluruh wilayah Indonesia rawan terjadi gempa bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik atau 3 lempeng besar, yakni ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia di bagian utara sini, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Nah, hadirnya lempeng-lempeng besar yang melalui Indonesia ini menimbulkan Indonesia sangat rawan terjadi bencana. Hal ini terjadi karena lempeng-lempeng besar ini terus bergerak per tahunnya. Seperti halnya lempeng Australia bergerak ke arah utara, lempeng Australia yang dari utara bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat. Nah, melalui ilustrasi gambar kita bisa saksikan bahwa Indonesia ini seperti dihimpit atau dilalui oleh ketiga jalur ini. Maka karena pergerakan lempeng-lempeng besar inilah yang menjadikan wilayah Indonesia rawan untuk terjadinya bencana gempa bumi. Bencana alam ketiga adalah tanah longsor. Bencana tanah longsor lebih rentan terjadi di daerah bertopografi kasar atau terjal seperti halnya pegunungan atau perbukitan. Sebagai contoh, daerah Bukit Barisan di Sumatera menjadi daerah yang paling rawan terjadinya longsor. Mari kita tengok peta kerentanan gerakan tanah. Berdasarkan informasi yang ada di peta, daerah yang rentan terjadi longsor ditunjukkan dengan warna merah di wilayahnya. Kita bisa mengetahui bahwa Pulau Sumatera banyak sekali simbol berwarna merah. Ini menunjukkan wilayah Sumatera, terutama umumnya adalah Bukit Barisan di Pulau Sumatera, menjadi wilayah yang sangat rentan akan longsor. Kenapa hal itu dapat terjadi? Sebagai wilayah tropis yang jumlah curah hujannya cukup tinggi, maka tanah longsor menjadi salah satu bencana yang juga sering terjadi di wilayah Indonesia. Dan umumnya tanah longsor akan lebih berpotensi terjadi jika wilayah tersebut mempunyai topografi yang relatif kasar atau terjal, seperti halnya pegunungan dan juga perbukitan. Bencana yang keempat adalah angin puting beliung. Bagian barat Sumatera dan umumnya bagian selatan Pulau Jawa terdapat tubuh perairan atau terdapat laut yang juga cukup luas. Nah, hal ini dapat berpotensi untuk terjadinya angin puting beliung ketika musim pancaroba terjadi atau ketika musim peralihan terjadi. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa angin puting beliung membutuhkan prasyarat, yakni adanya tubuh perairan, butuh suhu udara yang panas, dan yang ketiga
adalah munculnya awan yang menghitam. Nah, prasyarat terjadinya angin puting beliung ada 3 hal ini. Yang pertama adanya tubuh perairan seperti halnya laut, danau, dan lain sebagainya. Kemudian adanya suhu udara panas. Dan yang ketiga adalah munculnya awan yang menghitam. Ketiga proses ini saling terjadi dan nantinya menimbulkan perbedaan tekanan antara keduanya. Perbedaan tekanan inilah yang nantinya bisa menimbulkan yang namanya pusaran angin atau masyarakat Indonesia menyebut sebagai angin puting beliung. Bab keempat mengenai penanggulangan bencana alam. Untuk melakukan penanggulangan bencana diperlukan beberapa siklus manajemen bencana. Adapun siklus manajemen bencana terdiri dari 4 fase sebagai berikut. Yang pertama adalah pencegahan dan mitigasi. Fase kedua adalah kesiapsiagaan. Fase ketiga berupa tanggap darurat atau terkait dengan respon. Yang terakhir adalah fase pemulihan atau recovery. Mitigasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kata kunci di sini adalah mengurangi atau meminimalisir. Upaya manusia untuk meminimalisir risiko atau terjadinya suatu bencana. Upaya mitigasi dapat dilakukan dengan melakukan upaya peningkatan terhadap kemampuan untuk menghadapi bencana. Upaya mitigasi dilakukan jauh-jauh hari sebelum terjadinya bencana, maka dapat dikatakan mitigasi merupakan kejadian sebelum bencana atau pra-bencana. Contoh di sini adalah melakukan simulasi gempa bumi atau reka adegan sebelum terjadinya bencana. Reka adegan ini dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelum atau untuk mengantisipasi atau meminimalisir adanya bencana alam. Kemudian fase kedua ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dapat diartikan sebagai suatu perencanaan sesaat sebelum kejadian bencana terjadi. Kesiapsiagaan termasuk juga suatu perencanaan sebelum terjadinya bencana. Namun, kesiapsiagaan mempunyai perbedaan dengan mitigasi. Hal ini dapat dilihat dari kata kuncinya, di mana kesiapsiagaan merupakan sikap sesaat sebelum terjadinya bencana, sedangkan mitigasi jauh-jauh hari telah direncanakan. Dalam hal ini, ruang lingkup kedua fase ini mempunyai perbedaan, di mana fase mitigasi lingkupnya lebih luas. Kesiapsiagaan contohnya adalah melakukan persiapan dengan surat-surat berharga agar ketika terjadi gempa bisa dipersiapkan mengenai barang-barang apa yang harus dibawa. Nah, dua hal itu, mitigasi dan kesiapsiagaan, merupakan fase pra-bencana untuk penanggulangan bencana alam. Kemudian ketiga terkait dengan respon atau tanggap darurat, merupakan upaya untuk meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana. Fase ini berlangsung sesaat terjadinya bencana. Kata kuncinya adalah sesaat terjadinya bencana. Artinya respon atau tanggap darurat merupakan sikap yang harus diambil saat terjadinya bencana. Berbeda dengan mitigasi dan juga kesiapsiagaan, respon ini merupakan sikap kita saat terjadi bencana. Sebagai contoh adalah menggunakan benda untuk menutup kepala ketika terjadi gempa bumi. Itu merupakan sikap kita ketika terjadi bencana.
maka bisa disebut sebagai respon atau tanggap darurat. Fase terakhir adalah fase pemulihan atau disebut juga sebagai recovery. Recovery merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat sehingga menjadi seperti semula kala. Artinya, fase recovery merupakan fase setelah terjadinya bencana atau disebut juga sebagai pasca bencana. Upaya pemulihan itu merupakan upaya setelah terjadinya bencana bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat agar seperti sedia kala, normal, seperti itu. Contohnya di sini adalah menyediakan tempat tinggal sementara bagi para korban gempa. Mudah ya. Adapun manajemen bencana dapat disimpulkan melalui peta konsep berikut, di mana pra bencana dapat terbagi menjadi mitigasi dan juga kesiapsiagaan. Sedangkan saat terjadinya bencana, terdapat manajemen kedaruratan seperti halnya tanggap darurat dan juga respon. Sedangkan yang terakhir adalah pasca bencana atau setelah terjadinya bencana, maka manajemen yang tepat atau fase yang tepat adalah fase pemulihan atau recovery. Contoh soal 4 UN tahun 2014. Pada saat terjadi gempa, masih banyak karyawan yang berada di lantai 3 sebuah perkantoran. Agar terhindar dari timbunan bangunan, yang seharusnya dilakukan adalah A. Turun melalui lift agar cepat sampai di bawah. B. Turun melalui tangga darurat. C. Diam di tempat agar tidak menguras tenaga. D. Bersembunyi di bawah kolong meja. E. Berteriak sekeras-kerasnya meminta pertolongan. Pada saat terjadinya bencana atau pada saat terjadi gempa, maka kita bisa artikan fase yang terjadi artinya adalah fase tanggap darurat atau terkait dengan respon atau sikap kita ketika menghadapi bencana. Nah, sikap manakah yang tepat ketika terjadi gempa dan ada karyawan yang berada di lantai 3 sebuah perkantoran? Opsi A, turun melalui lift agar cepat sampai di bawah. Menggunakan lift tentu tidak disarankan ketika terjadi bencana alam seperti halnya gempa. Hal ini dikarenakan ini berpotensi untuk menimbulkan bencana lain seperti halnya mati listrik dan tidak bisa keluar dari lift. Jadi opsi A tidak disarankan. Kemudian opsi B, turun melalui tangga darurat. Dengan pertimbangan lantai 3 sebuah perkantoran tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menuruni bangunan tersebut. Maka menuruni tangga juga tidak efisien atau efektif untuk menyelamatkan diri ataupun seseorang. Maka opsi B juga bukan jawaban. Opsi C, diam di tempat agar tidak menguras tenaga. Kalau berdiam diri, tentu bukan merupakan jawabannya. Sedangkan bersembunyi di bawah kolong meja yang kukuh atau yang kuat. Nah, hal inilah yang tentunya menjadi respon kita ketika terjadi gempa, agar kita terhindar dari timbunan bangunan dan juga reruntuhan bangunan. Maka opsi D menjadi opsi jawaban kita. Sangat tepat adalah opsi D. Sedangkan opsi E juga kurang tepat karena berteriak sekeras-kerasnya juga menjadi percuma untuk kita lakukan.